Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Akmal Mahmudan, NPM 19212121045. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pemakaian tanda baca, yaitu tanda titik. Untuk yang pertama, pemakaian tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana, titik. Atau Yulan sedang membaca buku, titik. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Misalnya, A.1 titik kondisi kebahasaan di Indonesia. Atau A. bahasa Indonesia 1 titik kedudukan 2 titik fungsi. Catatan, untuk yang pertama, tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Misalnya, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai 1 tanda kurung bahasa nasional yang berfungsi antara lain A. tanda kurung lambang kebanggaan nasional, B. tanda kurung identitas nasional, dan C. alat pemersatu bangsa. C. tanda kurung alat pemersatu bangsa. Yang kedua, tanda titik tidak dipakai pada penomoran digital yang lebih dari 1 angka seperti pada 1B. Misalnya 1.2.3 grafik. Yang ketiga, tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari 1 angka dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Misalnya, bagan 2 struktur organisasi, tidak memakai tanda titik. Yang kedua, bagan 2.1 bagian umum. Pemakaian tanda titik ketiga yaitu tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya 01.35.20 jam, artinya 1 jam, 35 menit, 20 detik. Atau 00.00.30 jam, artinya 30 detik. Yang keempat, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan dengan catatan judul tulisan tidak memakai tanda baca, tanda tanya, atau tanda seru, dan tempat penerbit. Yang kelima, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Misalnya, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Catatan, tanda titik yang pertama, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Misalnya, dia lahir pada tahun 1956 di Bandung. Catatan kedua, tanda titik tidak dipakai pada akhir judul atau yang merupakan kepala karangan, ilustrasi, atau tabel. Misalnya, gambar 3 alat ucap manusia, tidak memakai titik. Yang ketiga, tanda titik tidak dipakai di belakang A. alamat penerima dan pengirim surat serta B. tanggal surat. Misalnya, yang terhormat titik Direktur Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikini Raya nomor 72 Menteng, Jakarta 100330. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ades Yulandari, NPM 192121034. Ke kebun binatang melihat buaya. Pulangnya jangan lupa membeli buah delima. Yuk yang semangat ya. Menyimak materi pemakaian tanda koma. Pemakaian tanda koma. Yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur
dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis merupakan 4 keterampilan berbahasa. Yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Misalnya, saya ingin bersepeda, tetapi ban sepedanya bocor. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau diundang, saya akan datang. Dalam peraturan pemakaian tanda koma, ada catatan yang perlu kita perhatikan. Tanda koma tidak dipakai apabila induk kalimat mendahului anak kalimatnya. Misalnya, saya akan datang kalau diundang. Yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, dengan demikian, dan meskipun demikian. Misalnya, Kapia menyukai mata pelajaran bahasa Indonesia. Oleh karena itu, ia melanjutkan kuliah di jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Yang kelima, tanda koma dipakai sesudah dan atau sebelum kata seru, seperti oh, aduh, atau hai. Dan kata yang dipakai sebagai sapaan, seperti na, bu, atau dik. Misalnya, sedang apa, bu. Yang keenam, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian-bagian lain dalam kalimat. Misalnya, kata Shirley, waktu adalah uang. Untuk pemakaian tanda koma yang ketujuh, silakan rekan-rekan lihat PowerPoint yang ada di samping saya. Kemudian saya akan jelaskan terkait pemakaian tanda koma yang ada pada contoh tersebut. Tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis secara berurutan. Yang kedelapan, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Misalnya, Gunawan, Ilham, titik. Yang kesembilan, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Misalnya, pemakaian tanda koma pada contoh di samping. Yang ke-10, tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari nama diri, keluarga, atau marga. Misalnya, B. Ratulangi, S. E. S. E. Di sana merupakan singkatan gelar akademis, yakni sarjana ekonomi. Yang ke-11, tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dalam angka. Misalnya, 10,5 cm.
Yang ke-12, tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Misalnya, di daerah kami, misalnya, masih banyak bahan tambang yang belum diolah. Yang ke-13, tanda koma dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Misalnya, dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang pemakaian tanda baca, yaitu tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dengan kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Yang kedua, tanda titik koma juga dapat dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkewarganegaraan Indonesia, 2. Berijazah sarjana S1, 3. Berbadan sehat, dan 4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta. Titik koma, baju, celana, dan kaos. Titik koma, pisang, apel, dan jeruk. Titik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Muhammad Imam Rizal. Nomor pokok mahasiswa 172121071. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya seperti ini. Mereka memerlukan perabot rumah tangga. Titik 2, kursi, meja, dan lemari. Seperti itu. Kemudian yang kedua, tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Misalnya seperti ini. Kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Nah, itu tidak perlu memiliki perincian atau penjelasan seperti halnya tanda titik 2 yang tadi, yang pertama, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya seperti ini. Ketua, titik 2, Dimas, seperti itu. Sekretaris, titik 2, Siti, seperti itu. Bendahara, titik 2, dan seterusnya. Itu contoh yang ketiganya, tanda titik 2 yang dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian atau jabatan, seperti itu. Kemudian yang keempat ada tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya seperti ini.
Ibu, titik 2, bawa koper ini. Kemudian anaknya menjawab. Anak, titik 2, iya bu, seperti itu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan lagi mengenai tanda pisah. Yang pertama, tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyiapan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya seperti ini. Kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Contohnya seperti ini. Kemerdekaan bangsa itu strip tanda pisah saya yakin akan tercapai tanda pisah diperjuangkan, seperti itu. Kemudian yang kedua ada tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Misalnya seperti ini. Soekarno Hatta, proklamator kemerdekaan RI. Strip diabadikan menjadi nama bandar udara internasional, seperti itu. Kemudian tanda pisah yang ketiga yang dipakai di antara dua bilangan atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya seperti ini. Tahun 2010 sampai dengan 2013, seperti itu. Ya, mungkin sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Aditya Fadilah, NPM 192121019, akan memaparkan materi mengenai penggunaan tanda hubung. Pertama, tanda hubung dipakai untuk menandai bagian akhir kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Misalnya, di samping cara lama, diterapkan juga cara baru. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang, misalnya anak-anak. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Misalnya, tanggal 11, bulan 11, 2013. Selanjutnya, tanda hubung dipakai untuk memperjelas hubungan bagian atau ungkapan, misalnya berevolusi. Tanda hubung dipakai untuk merangkai, seperti se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital, misalnya se-Indonesia dan se-Jawa Barat. Selanjutnya, ke dengan angka, seperti peringkat kedua. Selanjutnya, ada angka dengan an, misalnya tahun 1950-an. Kata atau imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital, misalnya hari H, sinar X, ber-KTP, di SK-kan. Selanjutnya, kata dengan kata ganti Tuhan, misalnya ciptaannya dan atas rahmatmu. Kemudian huruf dan angka, misalnya D3, S1, S2. Dan kata gantiku, mu, dannya, dengan singkatan yang berupa huruf kapital, misalnya KTP-mu, SIM-nya, dan STNK-ku. Catatan,
Tanda hubung tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Misalnya BNP 2 TKI atau Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia. Selanjutnya, tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya disowani atau dalam bahasa Jawa yang artinya didatangi. Selanjutnya, tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Misalnya, kata pasca berasal dari bahasa Sanskerta. Materi selanjutnya yaitu penggunaan tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Selanjutnya, tanda tanya dipakai di dalam kalimat kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau kurang tepat dapat dibuktikan keberadaannya. Misalnya, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961. Contoh lainnya, di Indonesia terdapat 740 bahasa daerah. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.